Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai employee workload. Ya, apa sih itu kok employee workload? Employee workload itu kalau bahasa Indonesianya adalah beban kerja karyawan kita. Ya kan? Nah, jadi kita sebagai manajer, kita sebagai bos, kita sebagai pemilik, kita juga harus bisa mengukur beban kerja pegawai kita. Sebelum saya memberikan pekerjaan sama pegawai saya harus bisa mengukur dulu, saya sendiri bisa nggak. Kalau saya bisa, oke lah, mungkin saya nggak bisa jahit ya, tapi minimal saya harus bisa ngukur. Oke, kalau jahitan itu standarnya misalnya 1 jam jadi 3 baju. Oke, nah itu adalah standarnya. Kurang lebih sekian, kita harus bisa hitung. Nah, saya harus memberikan mereka bobot kerja yang manusiawi. Bukan cuma manusiawi, bukan bukan bilang gampang ya, bukan bilang seenaknya, enggak. Tapi manusiawi sih bukan berarti baik, tapi maksudnya tuh bisa dikerjakan. Jangan kalau misalnya standar orang di industri ini standarnya 1 jam itu 3 baju. Misalnya saja 3 baju. Kamu suruh dia bikin 6 baju, ya itu nggak akan masuk akal. Kenapa? Karena workload yang kalian beli itu udah manusia normal tuh nggak bisa kerjain, cuma manusia super doang yang bisa kerjain. Ini artinya apa? Ya percuma gitu kamu bikin target, kenapa targetnya nggak masuk akal. Misalnya desain, kita kasih orang desain. Orang desain itu kan sering ngeluh lah, waktunya nggak cukup segala macam. Oke, orang marketing tuh biasanya nggak mau tahu. Pokoknya saya mau ada launching lusa nih. Misalnya ngejar 99, lu harus bikin ya posternya segala. Perdebatan klasik. Intinya adalah kalian sebagai pemimpin, sebagai manajer, kalian harus tentukan apakah waktu segini tuh udah wajar belum. Kalau misalkan dikasih 2 hari, ya saya juga pernah desain lah ya. Sedikit-dikit banyak saya bikin banner gitu, saya bisa bikin sendiri. Saya tahu, oh waktu 2 hari itu sudah waktunya lebih dari cukup. Ya udah, kalau pegawai saya ngelupa nggak cukup 2 hari, nggak bisa. Saya udah pernah bikin, saya rasa 2 hari cukup. Ya kan? Tapi sebaliknya kalau misalnya marketing saya bilang, ini setengah jam nih harus jadi. Tunggu dulu, kamu gila suruh orang desain setengah jam? Itu nggak manusia, bukan nggak manusia, maksudnya itu nggak realistik lah. Saya nggak bilang manusia, nggak realistik. Jadi saya harus tegur sih marketing tadi. Lu ngasih orang target, jangan setengah jam tuh orang gimana kerjanya gitu kan. Tapi kalau misalkan udah bener, udah dikasih 2 hari, si tukang desain komplain gitu. Saya nggak dikasih waktu yang cukup. Kamu dikasih waktu berapa lama? 2 hari. Oh ya berarti kamu yang salah. Kenapa harusnya 2 hari lebih dari cukup? Nah jadi kita sebagai pemberi tugas, kita tuh harus paham dulu gitu loh. Bebannya itu realistiknya gitu loh. Berapa lama kita harus berikan waktu, berapa lama kita harus ekspektasi ini pekerjaan bisa beres. Kelihatannya sederhana, tapi bayangkan kalau pegawai saya 100, saya nggak ngerti bobot kerja saya sendiri, bobot kerja perusahaan saya, bidang saya itu saya sendiri nggak ngerti gimana. Saya akan kacau. Kenapa? Karena timing yang saya berikan, time slot yang saya berikan semuanya akan kacau. Nah ini adalah gunanya pengalaman. Kalau orang yang pengalaman, mereka menggunakan pengalaman mereka. Kalau orang yang tidak pengalaman, biasanya mereka menggunakan data. Sama seperti misalnya kalau lawyer itu bisa tahu, oh ini bikin kontrak kerja scope-nya segini, perusahaannya kecil menengah. Oh ini mah cepet, saya udah punya draftnya. Ini dalam waktu 3 hari kelar. Oke. Tapi bedakan kalau misalkan perusahaan yang sama-sama besar, yang puluhan ribu karyawan mau merger, itu mungkin 3 bulan, 4 bulan juga nggak beres-beres. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang perlu diperhatikan. Jadi scope tugasnya beda ya. Bukan berarti kita bisa bilang, dan misalnya saya sebagai pimpinan firma, saya bilang saya kasih, nih kamu harus beresin dalam waktu sebulan, nih kamu harus beresin dalam waktu 3 bulan. Saya sendiri harus paham, apakah waktu yang saya kasihkan itu realistis, apakah pas, apakah menantang, challenging, atau gimana. Jangan sampai saya kasih orang 1 bulan, ya saya diketawain. Pak, skop kerja begini mah 6 bulan juga nggak dapat, kamu kasih 1 bulan, kamu ngaco gitu kan. Nah jadi, dan sebaliknya juga, jangan sampai keenakan barang yang harusnya 1 bulan keluar kita kasih 6 bulan, ya itu juga nggak bagus ya kan. Tujuan kita tuh bukan ingin memperbudak, bukan ingin atau bukan terlalu baik, tapi tujuan kita itu tepat sasaran. Ya oke lah, plus minus sedikit, plus minus ada apa sih? Ada semacam ya apa namanya ya? Toleransi sedikit oke lah ya. Mungkin harusnya kayak tadi misalnya desain, mungkin harusnya 2 hari, ya udahlah saya kasih 2 hari setengah. Oke lah, setengah hari mungkin ongkos males lu, ongkos nggak ada ilham segala macam, silakan. Tapi intinya gitu, kita harus tahu beban yang kita kasihkan sama pegawai kita. Apakah beban itu wajar, apakah beban itu realistik, apakah beban itu uh, bisa dicapai dengan waktu kerja normal. Saya nggak mau tahu Pak, saya kasih desain, biarin aja dia lembur di rumah. Lembur sampai jam 3 pagi, saya nggak mau tahu. Yang penting, bisa nggak? Bisa. Tapi efeknya jangka panjang, ini turnover perusahaan kamu akan besar.
si desainer ini akan sebentar lagi juga akan keluar cari kerja lain. Kenapa? Beban kerja yang kamu berikan terlalu besar. Memang jadi. Pertama, hasilnya nggak bagus. Kedua, pegawai kamu ini yang harusnya bisa kerja dengan baik, kamu bikin sedemikian rupa sampai dia akhirnya kabur ke orang lain. Jadi kalau kamu ngasih kerjaan itu harus pas, ya pas. Jangan sampai terlalu santai, tapi jangan sampai harus sampai sakit-sakitan kerja. Itu juga nggak baik. Ya, jadi bagaimanapun kamu sebagai manajer, kamu sebagai pemilik, kamu tuh harus tahu, kamu harus lebih kenal workload kamu harus lebih kenal karakteristik perusahaan kamu luar dalam. Jadi bukan berarti saya cuma jadi bos, pokoknya gue kagak mau tahu, gebrak meja 1 jam harus kelar. Ya itu boleh aja lo gebrak meja, paling besok pegawai keluar semua. Boleh juga kamu bilang, saya nggak mau tahu, santai-santai, saya orang baik, santai-santai aja, suka-suka lu, kapan kelar ya, kamu ngasih tahu saya. Itu juga perusahaan lu akan bubar. Ya, pegawai lu nggak akan pergi, tapi ya perusahaan lu akan bubar karena rugi semua. Jadi intinya adalah berikanlah workload yang tepat untuk pegawai kamu. Analisa workloadnya apakah tepat, jadikan barometer. Biasanya saya ada barometer. Biasanya itu barometer saya apa ya, data. Dari pengalaman sekian kita jahit baju yang seperti ini, datanya. Kalau satu orang mungkin bisa variasi, mungkin dia rajin, mungkin dia malas, itu waktunya bisa bervariasi. Tapi kalau ada standar industri biasanya, ini mah kok kalau bikin kaos begini mah satu Bandung udah tahu semua, kurang lebih waktunya sekian, outputnya sekian. Itu berarti kan saya kalau data sampelnya banyak ribuan orang itu kan ya, berarti kurang lebihnya pasti benar. Di bawah ini kamu malas, di atas ini kamu bagus, udah gitu aja. Ya, tapi saya kasih batasnya segini aja. Jadi sebelum kita bisa menganalisa performa karyawan kita juga harus bisa lebih dahulu menganalisa workload mereka. Apakah kita berikan workload mereka sudah sesuai? Kenapa? Karena kalau workloadnya nggak sesuai, performa mereka, kita pun menilainya pasti akan nggak sesuai. Seperti misalnya contoh tadi, kalau orang desain ini kok kerjanya nggak beres-beres, bukan berarti dia bodoh. Bisa saja kita yang memberikan workload yang tidak sesuai. Kita memberikan workloadnya itu nggak sesuai waktunya, pantas saya dia telat mulu. Jadi bukan berarti dia bodoh, mungkin berarti dia sebenarnya pinter. Kenapa? Karena orang lain mungkin bisa lebih lama lagi, tapi dia ini ngebut banget. Nah, jadi kita bisa kehilangan pegawai yang bagus karena kesalahan kita sendiri. Ya, jadi kalau kamu manajer, supervisor, pemilik, ya, jadi bijaklah sedikit gitu loh dalam memberikan tugas. Bukan berarti kamu bisa seenaknya memberikan tugas karena yang rugi kamu sendiri. Ya, bukan berarti kita juga harus jadi terlalu baik memberikan tugas karena yang rugi kita sendiri. Harus pas lah, jangan berlebih. Pas-pasan aja, paling enak pas-pasan. Oke, nah sekian dan terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka tolong like dan subscribe. Masih banyak lagi video-video saya juga yang seperti ini juga. Oke, sekian dan terima kasih.